Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, walaupun keadaan Anda sedang tidak baik-baik saja, minimal dengan Anda menonton ini paling tidak bisa menyeimbangkan kembali antara rasa takut dengan persi hidup yang harus dijalani ya. Walaupun kita setiap hari dihantui dengan ketakutan, kecemasan, kesetresan, mungkin berbagai macam persi ya, mulai dari DC ke rumah, penyebaran data dan segala macam ya. Tapi tetap kita harus semangat karena hidup tidak berhenti sampai di situ ya. Oke. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang mengangkat telepon ya, membalas chat atau email. Bagaimana seharusnya Bang di tengah situasi kita tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, atau baru jatuh tempo dan telat bayar pinjol ya. Apakah teleponnya harus kita angkat atau harus kita balas chat WhatsApp-nya atau emailnya? Dan seandainya juga tidak kita angkat, tidak kita balas, atau tidak kita respon juga, apa resiko yang akan kita dapatkan untuk kedepannya? Banyak nggak nih yang bertanya seperti ini? Ya, kalau memang banyak, isi di dalam kolom komentar ya, pinjol-pinjol mana aja, dan benar atau tidak seperti itu pertanyaan Anda. Kalau iya benar, jangan lupa untuk di like dan di share juga channel ini sebanyak-banyaknya, karena dukungan dan supportan dari Anda sangat berharga untuk perkembangan channel ini ya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp juga, sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Misalnya Anda tidak mau masuk grup WhatsApp karena berbagai macam persi ya, Anda bisa konsultasi secara gratis di nomor yang ada di dalam link deskripsi ya. Di situ sudah tertera, ada nomornya, Anda tinggal hubungi. Tapi memang harus sabar karena Anda tidak sendiri yang menghubungi nomor itu. Silahkan. Tentang mengangkat telepon ataupun membalas chat WhatsApp ya, ataupun email dari debt collector, ini masih samar-samar dari teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin ini masih samar-samar? Pertama, banyak orang yang bertanya ke saya, Bang, debt collector menelpon setiap hari. Saya juga bingung, mau saya angkat, duit saya tidak ada. Oke, kira-kira salah nggak saya Bang dengan saya tidak mengangkat? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua juga ada, Bang, DC menchat setiap hari dengan berbagai macam persi ya, yang dichatnya mulai mau datang, penurunan pihak ketiga, membawa kita ke wan prestasi atau ke jalur hukum. Bagaimana Bang? Apakah saya balas atau tidak? Soalnya saya juga tidak ada uang. Oke. Via email juga seperti itu, saya dikirimin somasi, dikirimin tulisan hampir sama dengan chat WhatsApp ya, tapi dengan konsep penagihan, tapi berdalih semuanya uang tidak ada ya. Benar nggak itu ya? Oke. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi semua ini di tengah kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar? Oke. Orang tidak mengangkat telepon, yang paling pertama, orang tidak mengangkat telepon, dia mempunyai alasan tersendiri ya. Yang pertama, mungkin dari teman-teman semuanya yang sudah sering mungkin ya, ketika kita angkat atau kita respon telepon dari debt collector, yang terjadi adalah pemikiran kita yang semula aman-aman saja, kita bisa fokus untuk mencari uang, kita bisa fokus untuk bekerja, malah terganggu gara ucapan mereka. Tak jarang juga debt collector selalu melontarkan kata-kata yang tidak baik, mulai dari bahasa-bahasa kebun binatang ya. Habis itu melakukan penekanan-penekanan terhadap diri kita ya, mulai penyebaran data, KTP, nomor kontak dan segala macam. Ini salah satu alasan kenapa orang malas untuk berkomunikasi ya. Bukan alasan juga, tapi salah satu fakta kenapa orang-orang malas mengangkat telepon debt collector. Pertama, debt collector tidak mengerti dan tidak mau tahu dengan keadaan seseorang. Oke, si debitur telah terikat sebuah perjanjian. Debt collector juga terikat dengan pihak pinjol dengan perjanjian kerja. Debt collector tujuannya menagih hanyalah untuk mengambil suatu tagihan. Dia tidak peduli dengan alasan apapun. Itulah yang menyebabkan orang-orang malas untuk berkomunikasi, mengangkat telepon dari si debt collector pinjol. Ya.
Habis itu lagi via WhatsApp. Oke. Via WhatsApp juga hampir sama. Selalu melontarkan dengan tekanan. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam sekian nanti, siap-siap kami akan datang ke lokasi Anda. Kami datang ke lokasi Anda bukan langsung ke rumah Anda, tapi ke RT dan ke RW dulu. Ya. Kalau Anda tidak mau kami kunjungi, silahkan lakukan pembayaran. Tetap dengan konsep pembayaran. Yang terjadi hari ini adalah kita sedang tidak ada uang. Ya, email juga dengan hal yang sama. Oke. Telepon tidak perlu sebenarnya teman-teman angkat. Ya, kenapa? Seperti yang kita ceritakan tadi, seperti yang kita bahas tadi. Faktanya, ketika kita mengangkat telepon, yang terjadi adalah malah makin panik. Debt collector lebih menguasai panggung. Debt collector lebih menguasai dari segi penekanan. Sementara kita di tengah situasi tidak ada uang, kita sering baper. Ya, dan kita merasa bersalah dengan keadaan kita sendiri. Jadi saya saranin, nggak usah juga Anda angkat telepon debt collector kalau rasanya pemikiran Anda terlalu panik. Yang terjadi kita bukan mendapatkan solusi, kita bukan mendapatkan pencerahan, kita juga nggak menemukan jalan apapun di tengah situasi seperti ini. Yang terjadi malah kita makin stres dan makin panik. Ya, apakah kita tidak mengangkat telepon DC itu salah? Tidak ada yang salah. Tidak ada perjanjian yang mengikat. Ketika Anda telat bayar dan gagal bayar, telepon harus diangkat. Nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Si pinjol juga tidak ada perjanjian dengan kita. Ketika Anda telat bayar dan gagal bayar, data Anda akan kami sebar dan Anda akan dihadapkan dengan debt collector yang akan mencaci maki Anda. Ada atau tidak perjanjian seperti itu? Berarti sama-sama tidak ada. Ya, jadi saya sarankan Anda tidak perlu mengangkat telepon mereka ketika Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Kenapa? Karena itu akan memecah konsentrasi Anda untuk mengumpulkan uang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari ataupun untuk melakukan pembayaran di sini. Ya, yang semulanya kita bisa fokus bekerja, karena kita mengangkat telepon malah hati kita jadi kacau, pemikiran kita jadi nano-nano, nggak tahu lagi arahnya mau kemana. Mendingan nggak usah diangkat. Ya, itu untuk segi telepon. Untuk WhatsApp juga hampir sama, nggak perlu Anda balas. Kalaupun Anda dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, Anda kan bisa men-style atau mengatur, disetting lagi dari pengaturan WhatsApp-nya, supaya kita tidak bisa ditambahkan ke dalam grup-grup apapun. Kalaupun mereka melontarkan kata-kata dengan yang tidak baik, dengan gambar-gambar yang aneh-aneh, ada gambar orang yang sedang kecelakaan dan segala macam, itu sebenarnya gambar-gambar yang dicomot dari tempat lain saja. Itu bukan fakta dari orang yang telat bayar dan gagal bayar. Anda nggak perlu baper juga. Kapan perlu, ini kapan perlu ya dari teman-teman semuanya, mulai dari telepon tadi sampai WhatsApp, kapan perlu kita ganti semuanya. Kenapa? Karena kalau telepon ini kan biasanya kita tidak bisa memilah-pilih ini ya. Karena setiap nomor baru mungkin keangkat aja. Kalaupun nomor baru ini harus kita blokir, takutnya nanti Anda yang bekerja, ada bos Anda yang nelpon, rekan kerja Anda yang nelpon, menggunakan nomor baru malah ikut keblok. Sementara kita membutuhkan rezeki atau rezeki yang mau mereka berikan kepada kita, sehingga kita sendiri yang memutus rezekinya. Mendingan kita ganti aja nomor kita. Kita sampaikan ke mereka besok, kalau mau menghubungi saya bisa di nomor ini, karena saya data saya sedang disalahgunakan orang, bisa juga seperti itu, atau saya sedang menghadapi pinjaman online yang mana ini tidak pernah selesai. Makanya daripada saya panik, pada saya stres, saya ganti dulu nomor saya dan saya menantikan orang itu datang ke rumah saya. Kayak gitu aja. Ya, itu untuk telepon dan WhatsApp kalau dirasa Anda terlalu panik. Ya, tapi kalau Anda nggak panikan dan Anda ya welcome saja, nggak ada masalah, ya Anda nggak ngangkat telepon, nggak balas WhatsApp, nggak ada masalah. Nggak ada konsep hukumnya dalam posisi ini. Justru Anda paksakan mengangkat, Anda paksakan membalas, yang terjadi kekacauan dalam pemikiran Anda. Ya, ingat, pinjol legal sekarang dia melakukan pengancaman tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Dia tidak menyebutkan lagi sumber-sumber mereka dari mana, karena dia tahu semua tekanan mereka akan direport dan dilaporkan, akan diviralkan. Makanya mereka sudah melindungi diri mereka dulu. Kalau mereka melakukan penagihan di luar dari SOP, tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau mental Anda rasanya tidak memungkinkan lagi, saya sarankan mungkin tidak mengangkat telepon atau tidak membalas WhatsApp, tidak ada yang salah. Ya, nggak apa-apa, nggak ada risikonya juga. Tapi lebih saya sarankan mendingan diganti aja nomor Anda, biar handphone itu masih bisa berfungsi dan masih bisa Anda gunakan. Kalau seperti ini, Anda biarkan nomor aktif, sementara setiap hari Anda menghadapi ratusan telepon, belum lagi chat WhatsApp,
Anda sudah fobia sendiri dengan handphone Anda, yang terjadi adalah handphone Anda kehilangan fungsi. Handphone yang semulanya bisa bermanfaat malah tidak bermanfaat lagi. Ya, daripada handphone kita jadi mubazir, mendingan ganti nomornya, hapus WhatsApp-nya, reset HP kita ke dalam pabrik. Tapi ingat, sebelum kita melakukan resetnya atau mengembalikan handphone kita ke dalam pabrik, pindahkan data-data yang menurut Anda penting. Ya, mana data-data yang menurut Anda paling penting, ini sangat berguna, tolong dipindahkan dulu. Karena kalau kita sudah reset, itu pasti kehapus. Ya, kehapus semua. Begitu juga dengan email somasi yang selalu dikirimkan. Kalau hanya sebatas somasi, itu hanya peringatan biasa. Walaupun mereka kirimkan lembaran kertas melalui pos pun juga nggak ada masalah. Anda nggak perlu baper dalam hal itu. Hutang piutang telah diatur dalam tata hukum perdata. Ya, jatuhnya ke wan prestasi. Nggak ada juga hubungannya dengan pidana, dengan penjara, nggak ada hubungannya. Yang jelas, Anda gagal bayar pinjol atas dasar ketidakmampuan. Ya, jadi bukan karena Anda membuat data fake, mempalsukan data, bukan itu konsepnya. Ya, kita gagal bayar pinjol karena ketidakmampuan kita. Tapi data yang kita berikan semuanya itu data asli dan data real. Ya, jadi alangkah baiknya untuk Anda yang selalu ditelepon, di WhatsApp, di email, itu Anda nggak perlu respon juga. Ya, kalau mental Anda nggak memungkinkan, nggak usah direspon. Ya, kapan perlu ganti aja nomor Anda, ganti nomor, ganti WhatsApp, dan ganti email. Reset HP ke setelan pabrik, selamatkan hidup Anda. Salah nggak Bang? Tidak ada yang salah. Terus bagaimana nanti Bang debt collector menghubungi saya? Debt collector kan mempunyai KTP Anda dengan alamat yang jelas dan valid. Mereka tinggal berkunjung aja. Nggak ada masalah. Jauh lebih baik kita menghadapi debt collector secara langsung daripada kita menghadapi debt collector secara online. Ya. Mungkin Anda agak grogi sedikit, agak cemas sedikit ya dengan menyebutkan secara langsung, karena ada sesuatu yang sedang Anda tutupi. Coba aja berdamai dengan diri sendiri, coba kondisikan, habis itu berkomunikasi dengan orang sekitar atau terbuka dengan orang sekitar. Ya, mulai dari orang tua, dari keluarga, kakak beradik lah misalnya gitu kan, atau dari suami atau istri, supaya ada supportan dari dalam. Ya, Anda kan biasanya kalau sudah disebutkan menghadapi debt collector secara langsung, Anda kan sudah baper duluan itu, sudah ketakutan duluan. Itu menandakan Anda belum mampu jujur dengan keadaan hari ini. Ya, percaya sama saya, kalau Anda tidak terbuka, Anda menutupi semua ini, permasalahan pinjol akan terasa jauh lebih berat banget. Ya, makanya poin satu-satunya kita harus jujur dan terbuka. Ya, itu menyelamatkan Anda. Makanya sekecil apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita berbohong itu akan berat. Kalau kita menutup-nutupi, itu akan terasa berat dan kita akan lelah sendiri. Tapi seberat apapun masalah yang kita hadapi, tapi kita mampu terbuka, kita mendapatkan supportan dari orang sekitar, insya Allah itu akan terasa ringan. Ya, saya yakin Anda semuanya mampu menghadapi. Mulai hari ini stop menakut-nakuti diri kita soal DC datang ke rumah. Kita hadapi dan kita lawan rasa takut yang ada. Ya, debt collector itu juga manusia sama dengan kita, makannya juga nasi kok. Ya, hanya saja mereka bekerja di pinjol. Ya, itu saja. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan. Jadi intinya tidak usah Anda angkat telepon, nggak ada yang salah. Tidak usah Anda balas WhatsApp, nggak ada yang salah. Tidak usah Anda balas email, juga nggak ada yang salah. Kapan perlu Anda ganti semuanya. Mulai dari telepon, WhatsApp, email, reset HP ke setelan pabrik. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Anda, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.